kasih untuk Pak Beni Lucy yang sudah mengundang kami. Terima kasih dan selamat pagi untuk saudaraku Tomang Chapter dan saudara-saudara yang dimanapun saudara berada pada saat ini. Ya, pagi ini saudaraku ketika saya bangun, ya saya mengingat kebaikan Tuhan atas kehidupan saya dan keluarga saya. Semua oleh karena kemurahan Tuhan saya masih bisa ada sebagaimana sekarang ini. Saudaraku, ketika saya melihat temanya yaitu Love Paradox, saudaraku, saya berpikir dalam paradigma saya, dalam pemikiran saya, dalam hati saya, ya saya mau persembahkan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yaitu saya harus menjaga hati saya, pikiran saya di dalam setiap kehidupan saya. Ya, saudaraku, Pak Vincent selalu memotivasi saya. Ya, salah satunya sekarang yang menjadi marketing saya di Full Gospel adalah Pak Vincent, saudaraku. Ya, diperkenalkan kemana-mana. Pak ini ada Pak Adam Teja juga, ya, beliau tersenyum, saudaraku. Oke, saudaraku, saya akan mulai kesaksian saya sedikit. Saya akan share screen, tapi saya akan kesaksian dengan sedikit cepat, saudaraku. Ya, saudaraku, ini adalah kehidupan saya di masa lalu. Kenapa? Ini adalah ada 4 anak, saya adalah anak kelima dari 5 bersaudara yang di dalam keluarga kami. Saya adalah anak keempat dan anak kelima, saudaraku, dan di sini tidak ada fotonya. Ini adalah koko saya nomor 1, nomor 2, cece saya nomor 3 dan 4. Dan saya tidak ada di dalam. Kenapa saya tidak ada di dalam foto ini? Karena sejak dalam kandungan saya sudah tidak diinginkan untuk kelahiran dari keluarga kami, terutama papa saya. Ketika mama saya hamil, tetap mencoba semuanya dengan segala cara digugurkan, dengan obat-obatan kimia maupun obat-obatan tradisional. Tetapi Tuhan berkehendak lain, ya keluarga kami bukan keluarga yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. Masih mengikut untuk kepercayaan yang lama. Dan akhirnya, saudaraku, ketika tetap lahir, saudaraku, saya tidak diinginkan lahir, sehingga dibuang, seperti itu. Dan yang tengah ini adalah tante saya atau cece-nya papa saya yang seorang janda, saudaraku, ketika ditinggal oleh suaminya, saudaraku, dengan 1 anak. Dan dia bilang, sudah saya yang rawat saja. Jadi saya dirawat oleh tante saya dari sejak bayi, keluar bayi, kalau di orang Jawa itu dibuang di dalam tempat sampah gitu, saudaraku, dimasukin ekrak, saudaraku, tempat sampah gitu, terus dibawa pulang dia, saudaraku. Ya, tante saya ini bukan orang yang berada, ya kita jualan kalau saudara tahu karbit, jualan pupuk yang kecil-kecilan seperti itu, saudaraku. Dibawa pulang ke rumah saya, terus di sana susunya tentunya ya juga susu pakai susu kaleng, saudaraku, dari produk-produk kimia seperti itu, saudaraku. Dan tumbuh dewasa, tumbuh terus, saudaraku. Dan suatu saat saya ketika diceritakan seperti itu, saudaraku, saya sakit hati, saya punya kepahitan yang dalam. Saya pernah mau bunuh papa saya, saudaraku. Ya, makanya hidup saya ini hidup yang berantakan. Ketika tidak ada yang mengajar saya mengenai kebaikan, saudaraku, yang saya lakukan, karena tante saya ini sayang sama saya, saudaraku, terlalu dimanja, sehingga saya hidupnya semau gue sendiri, saudaraku. Ya, SMA sudah mulai kenal judi bola, saudaraku, kecil-kecilan, dan ketika kerja lebih parah lagi, judinya tambah judi bola besar-besaran, dan juga dengan memakai narkoba dan jadi bandar narkoba. Itu kehidupan saya yang terus-menerus, tidak pernah hilang dalam kehidupan kami, saudaraku. Kehidupan saya pribadi. Sehingga saya berpindah dari satu tempat, satu daerah ke tempat daerah lain, saudaraku, dengan apa menjadi buronan, saudaraku. Dari buronan polisi, buronan bandar narkoba, buronan bandar judi, seperti itu, saudaraku. Ya, dan memang keluarga kami tidak mengendaki kami, dan suatu saat memang ketika saya melakukan banyak kesalahan seperti itu, menjadi seorang bajingan, keluarga kami tambah benci, papa saya tambah benci. Ya, keluarga besar sudah putuskan bahwa 1 anak ini memang tidak bisa dimasukkan di dalam silsilah keluarga, seperti itu. Mereka sudah buat keputusan dengan pengumuman bahwa 1 anak ini bukan menjadi bagian keluarga dari papa, seperti itu, saudaraku. Dan terus-menerus itu terjadi, saudaraku. Saya sudah tidak berhubungan dengan papa saya, mama saya, karena saya menjadi seorang buronan. 5 tahun saya pergi, saudaraku, dari Jawa, tidak ada yang tahu kemana. Saudaraku, suatu saat ketika saya mengenal istri saya, ya calon istri saya yang saya bawa, saudaraku, saya culik tanpa sepengetahuan mamahnya, tanpa membawa apa-apa, saya bawa. Kalau enggak ya saya tinggal waktu itu pacar saya. Akhirnya dia ikut, saudaraku, ikut ke Batam 2001, dan kami tinggal di rumah liar, saudaraku, rumah yang sebenarnya bukan rumah resmi, hanya menempati seperti itu aja, saudaraku. Dan terus-menerus akhirnya mendapatkan kami harus bekerja
disinilah di Batam ini ternyata Tuhan menangkap saya untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudaraku. 2001 bulan November, tanggal 3 November saya dibaptis, dan tanggal 20 Desember saya diteguhkan dalam pernikahan karena istri saya sudah hamil duluan, saudaraku. Ya, calon istri saya sudah hamil duluan. Dan ketika itu adalah syaratnya harus ketemu, minta tanda tangan dari kedua orang tua. Itu adalah pengalaman yang sangat-sangat sulit, sangat-sangat susah untuk saya lakukan karena saya sudah tidak berhubungan dengan keluarga kami 5 tahun. Tetapi karena saya sudah mulai bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, akhirnya saya putuskan pulang dan meminta tanda tangan kepada pertama mama. Papa tidak mau tanda tangan, saudaraku. Mama saya ini orang yang rentan, orang yang lemah. Mama datang, dia tidak peduli, dia hanya bilang sama calon istri saya, yang terpenting adalah Mac ini bisa menjadi baik, seperti itu. Pesannya hanya seperti itu. Saya serahkan sama kamu, ya. Tapi Papa tidak mau tanda tangan. Dan ketika mau balik ke Batam, ya ketika sudah mau balik, sorenya mau balik, siangnya mau balik, saudaraku, pagi Papa datang, cuma tanda tangan karena mungkin dibilangi mama, saudaraku, dia hanya tanda tangan dan tidak berkata apapun. Karena dulunya saya selalu mengucapkan sumpah dan tidak menjadi kenyataan. Tetapi setelah itu, saudaraku, setelah saya mulai percaya kepada Tuhan Yesus, yang terjadi adalah bukan hal-hal yang baik yang saya temui, saudaraku. Yang terjadi adalah keluarga saya mulai meninggal satu persatu, saudaraku. Hampir setiap tahun, dari 1 tahun ke 2 tahun, itu meninggalnya satu-satu. Dimulai dari mama saya terlebih dahulu. Saya ketemu mama saya di bulan Desember. Mama saya diambil Tuhan bulan Februari 2002. Mama saya dipanggil Tuhan dalam keadaan baik, sehat, saudaraku. Tahu-tahu kaget gitu aja, terus meninggal, saudaraku. Setelah itu berulang lagi, saudaraku. 2 tahun kemudian, itu yang meninggal adalah kakak ipar saya yang satu rumah dengan papa saya. Mulai, saudaraku, kayak hukum itu terjadi, ya. Dan saudaraku terjadi ketika kakak ipar saya meninggal, tidak berlanjut lama, gantian mami saya yang merawat saya 1 tahun kemudian. Dan terus-menerus keponakan saya tahu-tahu tabrakan, dan itu terus. Suatu saat ketika ada saudara kami yang satu rumah, saudaraku, meninggal, saudaraku, waktu itu yang terakhir itu adalah mami saya ini, ya. 2004 saya pulang dan saya sujud ke mereka satu persatu, saudara besar, kumpul keluarga besar, saya sujud, saya minta ampun sama Tuhan dan minta ampun sama mereka untuk setiap saudaraku, bahwa hukuman ini dilepaskan dari keluarga kami, tidak ada kematian, saudaraku. Ya, dan itu menjadi titik balik, saudaraku. Setelah itu, saudaraku, 2004, 2005 saya sudah mulai bertobat, tidak pakai narkoba, saudaraku, sudah pulih semua. Dan setelah itu tidak ada kematian lagi dalam keluarga kami, saudaraku. Dan saya bisa melayani Papa, hampir setiap bulan saya layani Papa. Dan suatu saat ketika saya melayani Papa, saudaraku, saya ini ditolak oleh keluarga saya. Dia bilang, kamu kalau memaksakan kehendakmu kepada papamu untuk percaya kepada imanmu, kamu dosa besar, dia bilang gitu. Saya hanya bilang, kalau saya tidak mau mengabarkan kabar baik mengenai Injil, betapa bodohnya saya, dan saya egois ketika saya diselamatkan, keluarga saya tidak selamatkan. Ya, saya melayani, pulang ke rumah, melayani terus-menerus, saudaraku. Dan suatu saat 2013, itu hampir setiap tahun saya pulang bisa 2 kali, 3 kali dalam satu bulan, saudaraku. 1 bulan saya hampir pulang setiap bulan. Ya pokoknya 1 tahun itu lebih dari 6 kali saya pulang, saudaraku. Dan suatu saat papa saya, dia bilang, dia melihat saya, saudaraku. Orang luar melihat ketika orang ini sudah sukses, sudah baik, baru dipandang. Ya, ketika susah tidak dipandang. Dan ketika papa saya melihat saya, kondisi ekonomi saya, dan mulai, saudaraku, saya melakukan hal-hal yang baik dalam keluarga, papa saya mulai percaya. Dia bilang, seorang bajingan aja bisa bertobat. Apalagi orang-orang di luar saya belum percaya kepada Tuhan. Dan papa saya bilang, oke, yuk ke gereja yuk. Saya kaget, saudaraku, ketika dia ngajak ke gereja. Saya ajak gereja itu jam 5 sore, ibadah, saudaraku, hari Sabtu. Dia ngajak ke gereja jam 3. Saya langsung ajak istri saya, waktu itu saya pulang, yuk kita berangkat. Ya, kami di rumah agak sedikit susah, kami naik becak, saudaraku, jam 3 ke gereja itu, belum buka. Kami tunggu di luar yang merokok. Saya hanya menceritakan perjalanan hidup saya selama di Batam. Dan bapak saya dibaptis akhirnya, saudaraku, 2013 itu, setelah ikut beberapa lama di gereja, bapak saya dibaptis. Dan saya bisa melayani full bapak saya bisa mengasihi bapak saya bisa merawat bapak saya, saudaraku.
Dan Tuhan tolong semuanya. Saya bisa mandikan papa saya, cebokin papa saya. Ketika sudah tidak bisa berjalan, saudaraku, saya bisa angkat, saya bisa beri obatan, saya memberikan yang terbaik. Kenapa? Sebajingan papa saya, sejelek-jeleknya papa saya. Kalau tidak ada papa saya dan mama saya tidak bisa lahir, saudaraku. Ini ketika saya dibaptis dengan istri saya adalah baptisan pertama di gereja kami. Kami adalah untuk peneguhan perkawinan pertama di gereja kami, dan puji Tuhan dari 2001 sampai 2021 20 tahun saya masih di gereja ini. Ya, tidak ada keinginan untuk bisa berjemaat di tempat lain, tapi saya tetap melayani gereja ini, saudaraku. Ya, ini adalah foto, ini kenangan kami. Ini ketika kami habis makan, habis ibadah, saudaraku, ibadah gereja, saya ajak anak dan istri dan anak-anak saya dan istri saya makan di satu pasar, di satu makan mie gitu, saudaraku. Saya bilang sama istri saya, kamu tahu kenangan apa yang terjadi di sini? Saya bilang gitu, di depan-depan ini ya. Ini ada taku, ada jual es batu, seperti itu. Dia mengingatkan, kita pernah mandi di situ. Ini sebelum direnovasi, ini adalah toilet umum, saudaraku. Toilet umum, dan kami sering mandi di sini, saudaraku. Sering mandi di toilet, dari satu toilet umum sampai mall, toilet-toilet mall, kami mandi di sana. Sering sekali. Kenapa? Karena saya tinggal di satu kapling yang tidak ada listrik, tidak ada air. Jadi listrik itu menyalur, 1 bulan bayar 75.000. Hidupnya kalau malam saja, itu pun kalau hanya bisa TV 1 ampere sampai 2 ampere, kalau lebih langsung putus, mati semua. Kalau mati semua, satu wilayah itu mati, saudaraku, kalau ada yang lebih ambil listriknya. Dan air kami beli dari air bersih, jadi panggil air yang pakai drum itu, saudaraku, kami beli diisi. Suatu saat ketika mau ke gereja tidak ada air, saudaraku, ya terjadi kami harus mandi di toilet umum. Ini adalah kenangan saya, saudaraku. Dan puji Tuhan, saudaraku, dari hal-hal ini menceritakan kepada saya bisa melayani ke teman-teman, saudaraku, ketika saya sharing, ketika saya bersaksi, ada seorang anak juga sudah mau melakukan bunuh diri. Ini pernah saya lakukan ketika saya di Bali, saudaraku. Ya, Tuhan tidak berkehendak, saya meninggal, saudaraku. Dan ketika saya sharing, satu anak bilang, Pak Mike, boleh enggak ya datang ke rumah untuk melayani kami? Dia bilang, kenapa? Saya sudah tidak mau hidup di dalam dunia ini. Ini baru sekali anak ini datang. Akhirnya malam itu kami melayani dengan istri saya, ajak jam 9 malam sampai jam 1 malam di rumah tersebut. Ya, kami perdamaikan antara anak dan orang tua. Saya ceritakan dengan kehidupan saya, ya keluarga itu begitu terpukul, saudaraku, dan mereka saya ajak rangkulan, saya ajak memuji Tuhan, saudaraku, dan puji Tuhan malam itu terjadi rekonsiliasi di antara keluarga itu, dan keluarga itu sekarang benar-benar memuliakan Tuhan. Anak ini mempunyai gairah, sekarang sudah mempunyai kafe sendiri, dari setiap harinya tidak mau keluar dari kamar, tapi puji Tuhan, saudaraku, semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan apa yang saya lakukan sekarang ini dengan istri juga melayani keluarga demi keluarga. Terakhir kami sekitar minggu lalu melayani satu keluarga. Hati-hati ya sekarang yang kita menjadi pimpinan-pimpinan di dalam full gospel, dalam pelayanan, saudaraku, dimanapun kita berada. Mulai banyak, saudaraku, gonjangan-gonjangan yang luar biasa. Ya, kalau di dalam Wahyu itu sepertiga bintang akan diseret oleh ekor naga, dan sekarang ini saya lihat sendiri, saudaraku. Orang-orang yang saya hormati, orang-orang yang saya kasih, saudaraku, di full gospel, dari nasional sampai regional, saudaraku, saya begitu banyak mendengar cerita-cerita yang tidak baik dalam keluarga. Intinya, saudaraku, kalau ada yang sakit, tangan yang sakit, janganlah tangan itu dipotong, terutama dalam hubungan suami istri. Jangan sampai tangan itu dipotong, tetapi diobatin. Kalau kita bisa mengobati tangan itu dan tangan itu sembuh, saudaraku, kita bisa menjadi apa? Kemuliaan Tuhan, dan kita akan menjadi dipakai menjadi tangan-tangan Tuhan. Biarlah kesaksian yang ini, saudaraku. Setiap apa yang kita lakukan dari hal-hal yang tidak baik, pasti Tuhan bisa rubahkan menjadi baik dan menjadi berkat bagi sama dalam kehidupan ini. Tuhan berkati kita.